Yo, balik lagi sama gue Rizal Baratin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya, analisa, dan seperti di judul mungkin hal ini perlu kalian ketahui ya. Mungkin ada yang belum tahu, bisa disimak ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Market hari ini melanjutkan endlosornya ya teman-teman. Kemudian untuk data CPI tadi malam ya, di sini memang mengalami penurunan. Ya, CPI-nya memang mengalami penurunan, tapi ya ini di atas daripada ekspektasi. Ya, makanya market kripto meresponnya itu drop ke bawah. Ya, karena memang di atas ekspektasi lah, walaupun memang adanya penurunan sedikit untuk data CPI yang sudah rilis tadi malam ya. Jadi balik lagi yang nanyain ini bisa dilihat di mana, di investing.com ya. Kalian bisa pergi aja ke websitenya. Sehabis itu kalian bisa ubah juga untuk waktunya nih, zona waktunya. Nah, biar bisa dicocokkan untuk waktu kita yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, jadi hal lain yang pengen saya berikan, kemarin sudah saya bahas juga untuk mengenai Luna ya. Jadi cukup ekstrim ya, kemarin saya nggak lama setelah update Luna ya. Waktu saya bahas itu masih di sekitaran $4, $5. Dan saya info ini masih ada potensi turun nih sampai ke kisaran $2. Dan nggak lama setelah saya upload, bener-bener $2 bahkan dibanting di bawah $2 gitu teman-teman. Dan nanti akan saya update juga untuk Luna setelah saya update video Bitcoin kali ini ya. Nah, hal yang menarik itu saya pengen bagikan ini untuk USDT dominance secara daily time frame, jadi secara outlook yang lebih besar lagi ya. Di sini adanya terbentuk, saya gambarkan untuk trendline, support, and then resistance. Bagian bawah pastinya support ya. Kita bisa lihat di testing beberapa kali akhirnya mengalami pemantulan. Berarti ini adalah trendline support yang kuat untuk si USDT dominance-nya. Oke. Dan juga di bagian atas ini adalah trendline resistance yang kuat juga, menahan laju penguatan USDT dominance daily time frame untuk sebelum-sebelumnya. Di sini kena reject ya. Di sini hampir terus udah kebruk reject di sini ya. Jadi memang di trendline resistance bagian atas ini masih sekali kita bisa pergunakan. So, kita bisa lihat ini untuk si USDT dominance-nya ini tiang hijau panjang sekali ya. Makanya untuk si Bitcoin-nya terus endlosor gitu ya. Cenderung mengalami pelemahan atau tertekan terus menerus, karena kita lihat dari si USDT dominance-nya aja mengalami penguatan terus gitu teman-teman. Dan sekarang ini levelnya ada di 7,07%. So, kita bisa concern untuk di sekitar area 7,4 sampai $7,5 untuk si USDT dominance ya. Jadi ketika dia hit ya di kisaran 7,4 sampai $7,5 ya, semoga dia adanya rejection seperti sebelum-sebelumnya teman-teman ya, seperti sebelum-sebelumnya. So, kalau memang dia ketika hit testing di sini kemudian adanya rejection yang mengakibatkan penurunan untuk si USDT dominance ya, maka yang akan kita lihat untuk si Bitcoin-nya itu mengalami rebound atau penguatan. Oke. Nah, coba kita perbandingkan lah ya dengan sebelum-sebelumnya, history gitu. Secara history bagaimana sih, apakah benar kalau misalkan si USDT dominance ini mengalami penurunan, apakah si Bitcoin itu akan rebound ya? Kita lihat aja dulu. Ini akan saya tandain ya teman-teman ya, pakai vertical line lah ya. Jadi ketika dia drop ini maybe di sekitar ya, let's say kita anggap aja di 9 Oktober lah ya. Di sini 9 Oktober ya, dia kena reject, akhirnya si Bitcoin si USDT dominance ini drop. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini drop di 9 Oktober. Oke, kita lihat untuk si Bitcoin-nya secara ini kan apa namanya? Ini weekly. Coba kita lihat daily-nya dulu lah ya. Ini daily. Bentar teman-teman. Nah, ini daily ya. Tadi itu tanggal 9 Oktober 2020. 9 Oktober 2020, teman-teman. Sebentar. 2020 9 Oktober. Oke, ini kita tandain dulu ya. 9 Oktober 2020 nih, di sekitar tanggal ini teman-teman, di sini ya. Sekitar 9 Oktober lah di sini ya. Teman-teman, ini geser dikit lah. Nah, ini ya. Kita bisa lihat ketika USDT dominance ini time frame daily ya, sama-sama daily time frame ya, kita bisa lihat ini turun, malah si Bitcoin ini naik. Ya, jadi memang berlawanan ya. Tuh. Dia cenderung naik nih, kita bisa lihat ya. Dia naik, mengalami kenaikan. Oke, ini udah kelihatan jelas banget teman-teman. Ya. Kemudian kita lihat lagi nih ketika dia drop turun lagi. Oke, kita tandain lagi ya. Di sinilah ya. Ini di sekitar 19 Juli 2021. Kita cari lagi nih 19 Juli 2021 seperti apa, teman-teman. Untuk si Bitcoin-nya ya, 19 Juli 2021, Juni, Juli, 19
Yap, di sini ya. Kita bisa lihat ini dia malah berangsur rebound atau naik nih, teman-teman. Kita bisa lihat di sini tuh. Dia malah mengalami kenaikan. Oke. Jadi memang ketika si USDT dominance ini mengalami penurunan, nah ini turun ya. Tuh, ya. Untuk si Bitcoinnya keterbalikannya, dia malah rebound ya. Jadi memang saya pribadi ataupun mungkin teman-teman sekalian ya, semoga untuk market kripto ini Bitcoinnya ya khususnya ini bisa rebound. Ya, at least kita harus menunggu juga untuk si USDT dominance-nya ketika memang dia hit di kisaran area 7,4 sampai 7,5% dan mendapati rejection yang cukup lumayan kuat seperti sebelum-sebelumnya nih. Kita bisa lihat ya. Ini by the way secara daily time frame. Jadi bertahap ya, teman-teman, bukan langsung satu candle merah panjang gitu, bukan ya. Kita bisa lihat seperti sebelumnya ini. Ya, kita bisa lihat nih. Ini bertahap. Ya, turunnya ini bertahap. Ini juga ini turunnya bertahap. Ya, terdiri dari beberapa candle. By the way, ini daily time frame daily. Ya, jadi memang butuhnya proses nih, teman-teman. Tuh. Ya, proses yang lumayan lama juga lah ini. Ya, cuman memang semoga seperti inilah kejadiannya. Maka kita akan mendapati yang namanya market ataupun Bitcoinnya itu bisa rebound atau perlahan recover lah. Ya. Jadi memang sembari kita menunggu dia hit di kisaran itu, masih ada probabilitas untuk si Bitcoin itu kembali masih tertekan gitu, masih bisa nggak? Masih bisa. Ya, teman-teman, itu sekali lagi masih bisa saya infokan ke teman-teman sekalian. Oke, jadi ini sebuah perbandingan yang mungkin sekali bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian ya. USDT dominance terhadap pergerakan Bitcoinnya. Oke, ini akan saya hapus dulu. Nah, ini kita pindah untuk ini dulu lah ya, Bitcoin dominance. Nah, jadi memang Bitcoin dominance ini mengalami penguatan yang benar-benar kuat banget ya. Makanya altcoinnya itu makin tertekan, makin glosor, teman-teman ya. Dan kemudian untuk resisten yang sekarang terdekat untuk si Bitcoin dominance itu di kisaran area-area ini ya. Yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi support and then resisten yang cukup kuat dari pergerakan Bitcoin dominance sebelum-sebelumnya. By the way, ini time frame 4 jam. Ya, ini di sekitaran area sinilah. Nih, kisaran area sini yang sudah saya tandain ya. Dan sekarang dia lagi testing nih, teman-teman. Oke. Di sekitar 44,6%, sekitar range area ini. Semoga adanya rejection ya. Kalau misalkan adanya rejection, so kita akan melihat untuk si altcoin itu recover. Tapi kalau misalkan dia malah mampu break ya dari level kisaran ini, dia mampu break terus melanjutkan penguatannya, wah, untuk altcoinnya mungkin semakin ke dasar lautan, teman-teman. Ya, jadi memang ini adalah area yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka sekarang ini, khususnya untuk si Bitcoin dominance ya. Oke, next ini untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi ini secara daily time frame-nya mungkin bisa ditambahkan ya, walaupun dia sudah breakdown dari area demand yang cukup kuat itu di kisaran 28.000, 29.000 ya, udah jebol, teman-teman ya. Sekarang ini kan berada di 26.800-an dolar. Ini kita bisa pergunakan untuk area tahanan sebelumnya nih, ya istilahnya pijakan sebelumnya lah. Ya, ini kita bisa lihat ya di kisaran-kisaran area sini. Yang sebelumnya ini secara daily time frame menjadi support, ini resisten, ini support ya. Ini di sekitar area ya 24.000, 25.000 sekian gitu ya. Ini menjadi area yang bisa sekali divisit oleh si Bitcoin gitu. Jadi kalau misalkan Bitcoin masih melanjutkan penurunan sembari kita menunggu untuk si USDT dominance itu testing di area atasnya, berarti kan si Bitcoin masih bisa tertekan ya. Ini adalah next pemberhentian atau next area yang istilahnya masuk akal untuk ditesting untuk si Bitcoinnya ya, jangka pendeknya di sini ya. Jikalau dia drop sampai masuk area ini, kemudian masih nggak adanya demand ya, kemudian terus melanjutkan penurunan, bisa saja dia testing. Kalau misalkan kita lihat secara weekly-nya ya, dia bisa saja testing di ATH sebelumnya di tahun 2017. Plus di sini juga ada MA 200-nya. Jadi saya box in dengan kotak warna hijau ini ya. Ini di range kisaran 19.000 sampai 22.000 dolar nih, teman-teman. Ya, jadi range area ini bisa sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian ya. Next pemberhentiannya ini adalah next strong support lah ya untuk si Bitcoinnya. Tinggal kita lihat aja ya. Jadi secara weekly juga ini sedang OTW ke area extremely oversold-nya. Kita bisa lihat juga kalau misalkan terakhir kali dia nyentuh extreme oversold di sini, kemudian dia nggak lama rebound ya, lumayan lah reboundnya nih, ya.
Kemudian di area sini juga walaupun nggak nyentuh, cuman reboundnya cukup kuat lah di sini. Ya, jadi memang ada kecenderungan setelah dia breakdown MA 100-nya atau garis warna biru ini, ya. Ini testing di garis warna merah itu adalah MA 200. Ini adalah worst case scenario-nya. Ya, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan the next atau dua next support target ya. Ini area pertama dan ini adalah area kedua yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin jangka ya pokoknya bulan-bulan inilah. Ya, jadi kita harapkan atau saya pribadi harapkan dia akan tertahan terlebih dahulu, kemudian sideway dulu lah ya untuk slowing down dari tekanan jual yang benar-benar signifikan seperti ini gitu. Ya, jadi semoga slowing down-nya ya kurang lebih seperti apa bro slowing down-nya? Seperti ini teman pergerakan sebelumnya nih. Ini tekanannya kenceng banget, deras banget, kemudian dia perlahan slowing down. Akhirnya rebound seperti ini. Ya, slowing down ya seperti sideway, kemudian akhirnya rebound gitu. Dan sideway-nya pun pasti butuh waktu ya. Butuh benar-benar market itu slowing down dulu ya, santai dulu sejenak baru bisa perlahan-lahan di cover dan akhirnya rebound. Ya, jadi hal seperti ini yang perlu sekali kita lihat ketika memang dia sudah mulai adanya indikasi ya sideway atau benar-benar pelemahan momentum dari seller. Ya, kalau misalkan sekarang ini masih deras banget, kita belum adanya lihat pergerakan yang benar atau cukup positif untuk si Bitcoin. Jadi bisa melihat atau istilahnya jadi bahan pertimbangan untuk the next dua area support ini ya untuk si Bitcoinnya ya. Next ini mungkin pembahasan terakhir secara hourly time frame 1 jam, khususnya kemarin juga sudah saya bahas di video Bitcoin kemarin ini ya. Untuk time frame hourly-nya menjelang data CPI ini terbentuk seperti triangle pattern. Kalau misalkan dia naik, kita perlu perhatikan dua area ini di sekitar 32.600 dan di 34.300-an dolar. Kalau dia breakdown, kita bisa perhatikan untuk di lowest area sebelumnya ini ya. Ini di kisaran 29.700 dan menjadi target penurunannya itu di box kuning ini ya di sekitar 27.500-an sampai kisaran 28.000 dolar dan sudah tercapai. Ya, jadi ketika dia udah tercapai pertama kali, di sini kita mendapati reaksi ya atau rebound sesaat. Dia rebound and then dia cuma testing di area support sebelumnya nih yang sempat saya tandain ini ya di sekitaran 29.700-an dolar. Kemudian kembali ditekan lagi ya teman-teman. Ya, jadi pressure seller masih benar-benar strong sekali. Ya, jadi bisa aja untuk jangka pendeknya ini hanyalah rebound sesaat dulu ya. Dia naik sedikit ya, at least ke kisaran 28 ribuan sekian untuk bisa melanjutkan penurunannya lebih dalam ini bisa, teman-teman. Atau langsung dibablas ke kisaran 25.000 dolar juga bisa gitu ya. Jadi ini untuk istilahnya mewanti-wanti kalian lah. Ya, jadi memang adanya potensi untuk dia drop ke kisaran 25 ribuan dolar gitu ya. Seperti outlook yang tadi sudah saya sampaikan untuk weekly dan juga daily time frame untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk analisa Bitcoin, outlook juga pada kesempatan hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian ya, tetap semangat dan tetap sabar untuk menghadapi market yang seperti ini. Dan yang nggak lama lagi akan saya update untuk si Lunanya. Ya, sampai jumpa untuk next video Sam Profit.